Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Mari kita mensyukuri anugerah Tuhan melalui hari baru yang Dia anugerahkan kepada kita saat ini. Kita awali dengan saat teduh dan kita akan membaca firman Tuhan dari Yehezkiel 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi sebelumnya mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami boleh dituntun dan disertai Tuhan dalam pembaringan kami semalam. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh kekuatan baru. Kami akan mengawali hari ini dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi suluh pedoman kami dalam mengarungi hidup anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami dimampukan melalui kuasa Roh Kudus untuk mewujudkan firman kebenaran Tuhan dalam kehidupan ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami, lalu berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada satu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel, bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Amin. Pergi dan sampaikan. Maleko ammu pokadai. Jemaat Tuhan, apa yang muncul di pikiran Anda jika Anda disuruh untuk pergi menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang tegar tengkuk, pemberontak, dan keras hati? Yehezkiel dipanggil ke wilayah pembuangan untuk menyampaikan firman Allah kepada umat Israel yang sedang terhukum. Ayat 4-6 bacaan kita. Sekalipun umat Israel adalah umat pilihan Allah, namun mereka masih sering memberontak dan menegarkan hati untuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ayat 7, ayat 9 dan 11 bacaan kita. Tuhan tidak mengubah hati umat Israel. Namun karena itu ia memilih meneguhkan hati Yehezkiel agar tidak takut dan gentar saat bertemu dengan Israel. Ayat 8-9 bacaan kita.
Dalam keadaan seperti itulah Yehezkiel diutus. Oleh karena itu, selain memiliki keteguhan dan semangat, Yehezkiel harus memperhatikan dan mendengarkan firman yang akan disampaikannya. Ayat 10 pembacaan kita. Jemaat Tuhan, bagaimana dengan Anda? Bagaimana menghadapi orang-orang yang keras hati dalam kehidupan bersama? Atau seringkah kita mengalami kesulitan dan kejenuhan pelayanan menghadapi mereka? Pada bagian ini, Tuhan justru menginginkan kesetiaan kita untuk terus memberi nasihat kepada mereka yang sulit mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan kita adalah firman Tuhan. Dan tugas kita adalah menyampaikan seperti yang Tuhan mau kepada mereka yang tegar hati. Karena urusan selanjutnya adalah Tuhan sendiri yang akan menyatakan kehendaknya kepada mereka yang terus menegarkan hatinya akan kebenaran. Jika kita pergi menasehati dengan hati yang kuat dan dengan tujuan yang mulia, maka yakinlah bahwa Allah akan meneguhkan hati dan akan menyatakan semangatnya kepada kita ketika kita pergi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu kepada kami dalam saat teduh pagi ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan senantiasa kami wujudkan dalam hidup dan kehidupan ini. Kami pergi dan kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan yang kami hadapi, tetapi kami akan tetap setia. Kami akan tetap bersemangat menyampaikan kebenaran Tuhan. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan terus menuntun menyertai kami di dalam mewujudkan firman Tuhan di tengah kehidupan kami. Iya Bapa, kami berdoa menyerahkan hidup kami hari ini. Kami tahu Tuhan, bersamamu kami akan aman dan tentram. Karena itu kami berserah diri kepadamu. Karuniakan kesehatan, karuniakan hikmat kebijaksanaan kepada kami semua. Sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati segala pekerjaan, usaha, rencana dan pelayanan-pelayanan kami. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati Tuhan rumah tangga kami. Hadirlah sebagai nahkoda yang akan mengemudikan bahtera rumah tangga kami. Berkati anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan. Tuntun mereka, jaga mereka dalam kehidupan mereka. Sehatkan dan anugerahi hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Dan biarlah kesuksesan keberhasilan mereka pun tetap raih dalam kehidupan ini. Dimanapun mereka berada, menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, bahkan rumpun keluarga kami. Tuhan juga menopang, menyertai mereka dalam berbagai aktivitas mereka hari ini. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu jemaat Efrata. Tilik mereka satu persatu Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupan mereka. Juang karya kerja mereka Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Sehingga semuanya membuahkan hasil. Demi mereka nikmati dalam kehidupan ini memuji memuliakan nama Tuhan. Dan menjadi saluran berkat. Iya Tuhan, kiranya anak-anak dan cucu-cucu mereka Tuhan juga berkati dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami berdoa buat majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, pemuda-pemudimu Tuhan berkati mereka semua dalam kehidupan, dalam pelayanan yang dilakukan. Pelayanan-pelayanan di tengah jemaat Tuhan, kiranya Engkau campur tangan di dalamnya. Sehingga semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, membawa jemaat-Mu yang sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan,
buat Bapak Petrus Taru yang telah menjalani operasi di rumah sakit PKT dan saat ini berada dalam ruangan ICU. Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan orang tua terkasih kami ini, sehingga ia boleh pulih dan sembuh seperti sedia kala secara sempurna. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, baik yang dirawat di rumah sakit pun yang dirawat di rumah. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan pemerintah dan bangsa kami. Tuhan tetap berkati, teristimewa dalam pergumulan COVID-19. Engkau yang akan terus memberkati pemerintah kami dalam memutuskan kebijakan-kebijakan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Dan Tuhan sendiri yang akan memulihkan bangsa kami sehingga pulih dari COVID-19. Demikian pun Kota Bontang, Tuhan berkati. Pulihkan Kota Bontang dari COVID-19 Tuhan. Biarlah kami semua boleh leluasa menjalankan tugas tanggung jawab kami teristimewa untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Iya Bapa, seantero perjalanan kehidupan kami hari ini, kami mau pasrahkan ke dalam tangan. Kiranya semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Maka kami akan menikmati sukacita kebahagiaan dan akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Dengarkan kami Tuhan, sahuti kami. Kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat berkarya hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.